kabarnya? Masih lengkap dan semangat? Kabarnya sedikit nih. Gimana ini? Kalau ada mungkin tugas dari gereja melakukan ibadat. Semoga nanti bermanfaat. Baik, malam hari ini kita akan masuk ke bagian kedua. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, apakah Jumat lalu ada yang nggak hadir? Ada yang nggak hadir Jumat lalu? Hadir semua? Baik, saya akan review saja singkat beberapa poin ya untuk menguasai kembali karena jaraknya lumayan seperti ya. Minggu lalu kita sudah belajar beberapa poin, yaitu menentukan, mengembangkan dan meneruskan keharuman proses dan pribadi. Saya sudah mengikuti panitia agar bisa ditulis, nanti ada tunjukkan ya. Sudah berat semuanya nih? Ya. Kemudian belajar juga bagaimana kita nanti dalam praktek menguji lebih banyak mengingatkan kisah-kisah orang yang kita jumpai di sini dan belajar menimbulkan apa yang sedang mereka rasakan atau alami. Kemudian kemarin kan ada beberapa bacaan ya di dalam kelas, kadang-kadang kita maju untuk sharing iman dan mau belajar sama-sama dalam ini nanti kita akan lanjutkan. Nah nanti sesi selanjutnya intinya kita belajar satu istilah rohani, yaitu menanam, menuai dan menggarami di dalam mengatakan pada kali ini istilah rohani ya. Ya, nanti kita belajar sama-sama. Baik. Yang penting kemarin itu yang saya tekankan dalam seri iman. Mengapa seri iman itu penting? Ingat ayatnya ya, Roma 10 ayat 17 kita baca bersama-sama dengan sangat singkat 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Orang-orang yang mengingat kisah kita akan ingat dalam waktu jangka yang sama ya. Jadi seri iman adalah sarana seseorang mengalami iman yang bekerja dan bertumbuh di dalam berbagai situasi kehidupannya. Karena apa? Karena kadang-kadang mereka pernah bertemu dengan kita, mendengarkan kisah kita dan termotivasi dan terinspirasi untuk melakukannya. Nah, ini penting sekali kita cerita supaya ingat. Jadi kita harapkan apa yang kita ceritakan keseharian ini bisa memotivasi dan menginspirasi. Nah, saya mau tanya lagi, siapa yang sedang mengisi? Refleksi, ini pentingnya itu. Jawabannya satu, 127. Kembali saya hanya mengambil singkat, isi pada beberapa pertanyaan. Gunanya baik untuk refleksi pribadi bagi calon-calon pemimpin atau saudara ini. Supaya apa? Supaya kita mau setting sedikit kehidupan, kesibukan atau pekerjaan kita. Saya sudah cerita sebagai minggu lalu bahwa untuk melayani di bidang penginjilan ini perlu apa? Perlu pengorbanan, betul? Bukan waktu, tenaga, tapi juga tidak jarang kita keluarga biaya ya untuk mengalami seseorang. Nah, maksudnya refleksi itu jadi ilmu itu saat ini yang sedang menjadi fokus perhatian ketiganya apa? Ya, apa yang menjadi kekhawatiran kita, ketakutan kita. Nah, kalau kita belum siap di situ, sebenarnya akan lebih banyak hambatan kalau kita bergerak di belakang nanti. Sekarang sudah mengisi yang lengkap. Refleksi ini. Ada yang belum? Apa ada yang kurang jelas? Ini pertanyaan refleksinya boleh tanya ke saya sekarang. Tapi sebenarnya sih gampang-gampang ya. Apakah yang menjadi nilai ketuhanan adalah saudara-saudara ini, misalnya kesibukan, pekerjaan, atau hobi, misalnya gitu ya. Jadi tujuannya refleksinya untuk menggeser sedikit apa-apa yang nanti kita akan mencoba katakan ya, alokasikan untuk medan pelayanan kita. Ya. Jadi kalau diisi ya, walaupun saya nggak lihat jawabannya, tapi ini penting. Kemudian perisai, nah perisai kita menjadi seorang evangelizer nanti. Saya mau tanya, siapa yang sudah berhasil mengisi perisai ini? Kok nggak ada yang respon nih? Atau belum sama sekali? Nggak apa-apa diisi ya, jangan takut salah, nanti kan bisa diubah dalam perjalanan waktu. Tapi minimal kita punya satu kekuatan. Saya mau mengawali langkah saya sebagai seorang evangelizer dengan ini misalnya ya, misalnya contoh
Usia saya sebagai seorang freelancer, saya punya 4 semboyan, yaitu untuk Tuhan, kemudian untuk sesama, kemudian landasannya belas kasih dan tulus. Jadi kalau ada seorang minta kita datang berkunjung, kita cerita firman Tuhan, benar-benar motivasinya karena kita berbelas kasih dan tulus, nggak minta imbalan, ya, nggak minta sesuatu, benar-benar datang, kita hanya melayani Tuhan ini. Jadi tolong diisi, ya, dan tidak usah bergambar, ya, karena tidak semua orang bisa menggambar. Yang penting maknanya kita hafal, ya, yang penting maknanya. Jadi tidak perlu gambar tulisan saja. Dan bulan ini apa? Untuk menangkis serangan. Jangan dikira itu perjalanan waktu kita ini nggak banyak godaan gitu. Mungkin kita merasa bete, merasa capek, dan gimana ya? Sia-sia saya misalnya melayani seorang itu nggak terjadi suatu perubahan yang signifikan. Itu merasa malas, merasa masuk. Nah, dunia saya ini untuk ingat kembali loh, ini motonya begini, ya, supaya kita termotivasi kembali untuk bergerak di dalam pelayanan evangelisasi ini. Jadi harap diisi, ya, yang 129, ya, usai. Jadi tidak usah bergambar, tulisan saja dan cepat, ya, karena sahabat kita tidak semua orang bisa menggambar. Jadi kalau tulisan lebih spontan, kita bisa lebih hafal, ya. Ada yang bertanya, bisa ini gampang banget, ya, kita tulisan saja kira-kira akan memberikan semboyan kita di dalam pelayanan. Baik, cerita iman, ada yang positif, ada yang negatif. Kemarin yang tampil ke depan ada yang positif, ada yang negatif juga ada. Yang ibu siapa yang suami tergantung hubungan, apa itu ini masih bukan saya. Ya, tapi untuk negatifnya tidak terlalu lama, Bu. Karena saya 9 tahun membuat sama Tuhan, karena suami meninggal. Ya, ini luar biasa. Itu ada hubungan sama lama, tahun. Saya 6 bulan itu setahun, teman saya 9 tahun ngomong sama Tuhan, ya. Nah, kan ada unsur negatifnya. Nanti kalau kita ketemu yang untuk negatif ini, jangan lupa tipsnya apa? Kita mengalirkan empati, kepedulian, keprihatinan. Saya bisa merasakan loh apa yang dirasakan, dari saya telah memahami kebenaran itu seperti apa, ya. Kalau yang positif, cukup kita memberikan dukungan doa supaya tetap bertumbuh, ya. Baik. Nah, dalam sharing iman nanti untuk tahap sekarang fokusnya adalah antara cerita saya dan cerita orang yang bertumbuh. Tapi nanti di bab selanjutnya kita akan belajar juga lengkap, ya, ada firman Tuhannya, ada kisah Kristusnya. Tapi sebetulnya sih di sekarang udah nggak mungkin kisah Kristus ini tidak tidak terbicarakan, terus saya tidak mungkin juga, pasti ada, ya. Tapi fokusnya kita mau dulu. Kemudian itu kemarin ada yang saya cepat di halaman berapa sih? Ya, ada contoh-contoh cerita iman. Contoh-contoh cerita iman 139. Nah, itu ada banyak sekali contoh-contoh cerita iman yang dari orang lain. Itu saran saya sih boleh dibaca untuk pendalaman. Ternyata cerita iman orang lain seperti ini, ya, sebagai wawasan kita saja. Nah, kita mau lanjutkan praktek yang iman kita di kelas malam hari ini untuk beberapa kelompok yang kami belum belajar. Nah, saya dalam kelompok ini, ya, ini belum nih. Ya. Jadi intinya apa yang kita dengar mungkin kelompoknya seperti ini, kalau mungkin, ya, mungkin nggak usah yang penderitaan, ya, tapi mungkin rasa syukur, ya, karena kebaikan Tuhan yang dialami. Jadi nggak usah bahasa iman itu sesuatu yang menderita gitu. Ya, rasa syukur atau tentang relasi pribadi dan Tuhan yang sudah kuat, ya, dimampukan menguasai diri dan setiap situasi kehidupan, atau juga mengalami musibah, kehilangan, kerugian, atau seperti ini kemarin kehilangan duka-cita, ya, dan sebagainya. Yang biasanya sih poinnya nggak jauh dari ini semuanya. Nah, selama ini kita akan mendengarkan juga beberapa ayat kita yang lain untuk mendalami, ya. Ada pada kelompok ini, ya. Untuk kelompok yang sekarang saya beri kesempatan kepada saya, ya.
dipanggil Vena atau Faye. Saya dari Paroki Santo Paulus. Tadi perjalanan ke sini lumayan macet, 2 jam. Berangkat dari jam 4 sampainya jam 17.45. Luar biasa. Baik, sebelumnya saya mau ceritakan kisah hidup saya, pengalaman iman saya dengan segala kerendahan hati. Bukan bermaksud untuk sombong, tapi memang inilah kisah cerita hidup saya. Jadi saya itu umur 4 tahun dibaptis. Saya tuh lahir dan tumbuh di keluarga yang Katolik banget. Cici saya waktu saya kecil aja udah jadi guru sekolah minggu, pokok saya drummer di persekutuan doa karismatik. Mami saya aktif di DPP, papi saya AIM, jadi saya benar-benar tumbuh di keluarga yang Katolik banget, kental banget Katoliknya. Nah terus udah gitu, jadi dari kecil itu saya tuh sama mami tuh selalu disuruh untuk aktif gitu di komunitas. Nah saya waktu itu umur masih 6 tahun, saya udah ikut suatu persekutuan doa anak di suatu gereja yang bukan gereja Paulus, gereja lain. Waktu itu sekitar mungkin saya aktif ada kali dari kelas 6 SD sampai SMP kelas 3. Terus saya tuh awalnya kan kayak persekutuan doa iman anak tuh biasa lah ikut-ikutan jadi umat gitu. Nah lama-lama aktif, mulai ikut jadi WL, mulai jadi singer. Terus suatu saat pas saya udah mulai tumbuh di dewasa, mulai kelas 3 SMP, cukup ada seorang perempuan yang lebih kecil umurnya dari saya. Nggak tahu kenapa seperti ingin menggeser posisi saya yang waktu itu lagi akrab banget sama teman-teman. Nggak tahu apa yang diomongin, sehingga di suatu komunitas itu tiba-tiba jadi menjauh ke saya gitu. Saya merasakan perubahan itu gitu. Ya saya sedih sih waktu itu gitu, karena saya tuh emang seneng aktif anaknya. Terus tiba-tiba ada yang mau menggeser, saya akhirnya mundur. Karena nggak tahu ya, kalau mungkin kalau orang lain itu ngerasanya ya udah yang penting buat Tuhan aja kalau pelayanan. Kalau saya tuh beda gitu. Jadi maksudnya kalau saya tuh orangnya saya mau aktif di dalam suatu komunitas, di mana komunitas itu membuat saya nyaman ada di situ gitu. Kalau misalnya di suatu komunitas itu udah gak nyaman, saya akan mundur. Saya nggak akan meneruskan di komunitas itu gitu. Nah itu juga yang terjadi waktu saya SMP. Itu satu, saya mundur. Akhirnya saya doa sama Tuhan, saya masih pengen aktif nih gitu, tapi saya aktif apa ya gitu. Kalau saya di mana deh, mungkin saya bisa aktif pelayanan lagi gitu. Doa selama 6 bulan, sama mami juga didoain karena saya curhat sama mami saya dikucilkan di situ waktu itu. Saya doa, mami saya ikut doain saya. Akhirnya tiba-tiba di Paulus itu, saya nggak tahu, mami saya tahu dari mana. Pokoknya bilang, ikut tuh komunitas sektor. Apa nih latihannya? Setiap hari Selasa jam 6 kayak gitu. Ya udah, akhirnya saya yang waktu itu di Paulus itu cuma duduk. Dari mana? Dari Muhammad Toha. Mau ikut sektor? Iya. Saya cuma duduk kayak gitu. Diajarin baca, mulai baca ke depan. Banyak koreksi buat saya gitu. Selama sebulan, akhirnya mulai bisa tugas harian waktu itu. Nah, udah tugas harian, lama-lama jadi tugas mingguan. Sampai akhirnya di minggu-minggu besar. Dan saya mulai aktif di level itu 2016 sampai sekarang. Kenapa saya bisa aktif di satu komunitas level itu? Karena komunitas level itu nggak pernah ngucilin saya gitu, nggak pernah kayak bergerombol. Misalkan komunitas itu suka ada yang kelompok lagi gitu. Nah saya tuh nggak senang kalau kayak gitu. Misalnya kita komunitas tuh ya udahlah semua aja bareng gitu. Emang kenapa sih gitu kan? Nah jadi di mana waktu itu saya waktu di PD anak itu dikucilkan, saya ke Kristen, di Kristen dirangkul bener-bener. Saya tuh kayak ngerasa kok beda banget ya gitu. Jadi saya ngerasa ada perbedaan di situ. Nah itu kesaksian saya yang pertama. Bagaimana tahap saya bisa akhirnya masuk ke komunitas. Yang kedua, saya mau bersaksi soal papa saya. Papa saya waktu itu masih SMA kelas 2. SMA kelas 2
masih anak muda yang mengendarai motornya waktu itu. Terus saya ditelepon sama mama saya, tapi kecelakaan. Serius nih, yang benar? Iya benar, sekarang mau ke Immanuel. Saya dengan yang gemetar waktu itu, saya nyamperin ke Immanuel. Saya lupa gimana ceritanya karena waktu itu saya udah pulang, udah di rumah, nggak pakai motor, nggak pakai mobil. Saya ke Immanuel sore-sore. Saya melihat bapak saya di IGD berlari dalam keadaan yang berbeda, masih sadar sebenarnya gitu. Cuman udah lemas, sudah terbalik. Dipanggil, ya kenapa Pi? Sakit ininya katanya. Terus dikira tuh sama papi saya tuh mah mau diminumin obat Milanta. Nggak taunya coba ya kata dokter penyakit dalam tuh di ronsen dulu katanya. Kenapa bisa sakit? Setelah di ronsen keluar hasilnya ternyata lupanya pecah. Pas lupanya pecah kaget, ternyata harus operasi. Saat itu juga malam itu juga harus dioperasi. Cuman pokok saya waktu itu ada di Cianjur, harus sepersetujuan semua anggota keluarga tanda tangan di atas materai baru bisa operasi. Akhirnya menunggu pokok saya yang besoknya langsung datang ke Immanuel ke Bandung. Pas lagi di Immanuel semua udah tanda tangan berdoa. Mama saya juga minta dukungan doa dari semua komunitas Rosario, Novena, apa segala macam. Pada datang karena waktu itu kan belum pandemi, jadi masih bisa pada datang orang-orang didoain di ruang tunggu untuk operasi. Berapa jam kemudian papi saya puji Tuhannya siuman, dan saya benar-benar itu kayak merasa mujizat Tuhan banget karena saya 2 kali hampir kehilangan papa saya. Yang pertama itu karena rifanya pecah karena kecelakaan, dan yang kedua itu karena papa saya itu lagi liburan, lagi holiday akhir tahun, makan garam kebanyakan karena waktu kan makan jagung, besok paginya langsung stroke ringan gitu. Pas pagi-pagi udah lemes, dipanggilin juga sampai waktu itu kan lagi pandemi, manggil ambulan tuh susah banget, gak ada yang mau datang karena kan lagi COVID. Akhirnya nyari-nyari di Google ambulans yang bisa datang. Tuhan kasih 1 ambulans yang mau jemput ke Villa Lembang gitu. Udah akhirnya saya sama mami naik ambulan, Cici, Koko sama Cibu semua beda mobil karena kan harus beres-beres dulu. Saya pas lagi di mobil, papi saya di sini, saya pegangin tangannya, Pi. Gimana Pi? Ya nggak apa-apa saya. Bayangin papi saya yang lagi udah stroke tapi masih nenangin hati saya gitu. Nggak apa-apa, saya tuh sirene ambulan nguing. Wah, makanya tiap kali kalau misalnya ada ambulan saya udah kasih jalan karena saya tahu gitu itu pasti saya pernah ngalamin gitu. Nah terus segitu nyampe di Merinda Hospital waktu itu dicek darahnya, sebenarnya darahnya nggak tinggi cek darah itu, tapi puji Tuhan masih stroke ringan gitu, masih yang kayak stroke biasa lemes aja gitu. Terus akhirnya dirawat seminggu, hampir berapa bulan ya, papi saya 3 bulan nggak bisa berdiri. Papi saya yang biasanya aktif, rumah toko harus terbaring di rumah beberapa bulan, 3-6 bulan. Akhirnya supaya papi saya nggak stroke lagi, semangat yuk Pi, kita cenciu biar papi bisa jalan lagi, aktif lagi. Tuhan benar-benar kasih saya papi 2 kali udah Tuhan ada kejadian masih dikasih lagi. Papi saya sampai sekarang 76 tahun akhirnya bisa sehat lagi, bisa jalan lagi. Itu aja. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Ini poinnya mana? Satu ya, kasus 10 dan rekan-rekan. Bikin PR udah? Ya, tapi beda lagi. Oh, beda lagi mas. Banyak banyak dan listnya juga bagus, jalan-jalan banget ya. Untuk modal yang bagus, ketemu orang. Terus ketemu ya. Terima kasih. Kelompok sebelah kanan saya. Berbeda juga nggak apa-apa dengan saya dulu sih.
cerita sharing iman yang saya alami sebelum ikut ke pada waktu itu kondisi lingkungan kerja saya masih penuh ribet, harus persiapan ini, proyek ini harus siapin, semua harus segera dilaksanakan kerja jadwal selesainya. Waktu itu saya mendaftar ikut CAP. Itu saya penasaran, karena penasaran sama nggak nih yang nanti saya dapat dari pengalaman saya dulu waktu saya masih di Jakarta. Pernah diajakin kakak saya ikut pendalaman kitab suci, cuman bukan dari gereja Katolik, dari GG Betel. Di situ saya dapat nambah wawasan tentang Injil, yaitu tentang hari Jumat. Itu yang membuat saya sekarang ini evangelisasi di kantor itu seperti apa sih? Saya penasaran. Sebelum pastor nyuruh ikut evangelisasi, saya sudah apa yang ikut itu. Tapi selalu gitu. Setelah daftar, saya bingung. Kerjaan makin numpuk, lagi diukur-ukur. Saya mau ngomong ke bos saya minta izin tiap hari Jumat. Nggak tahu dikasih apa enggak, karena jadwalnya penuh. Kamu ngobrol sama istri, gimana nih ya ikut ini? Kerjanya kayak gini, lagi ribet-ribetnya, belum tentu bisa dapat izin. Saya berdoa sama Tuhan, kalau ini nanti saya diutus atau saya mau jadi anak buahmu buat ikut pendalaman ini, evangelisasi buat saya sendiri, bantu saya dong. Saya mau ngomong ke bos saya supaya bos dapat kasih izin buat saya ikut ke. Kalau memang saya diizinkan, berarti Tuhan itu mendukung saya ikut ini. Terus saya beranikan diri ketemu sama bos, mohon izin bos, saya tiap hari Jumat saya harus ikut evangelisasi. Saya sudah daftar, nggak tahu bos boleh apa enggak. Setiap hari Jumat sampai bulan Juli. Terus saya bilang, terus sekolah lagi. Iya, ini pendalaman bos. Ya dari pihak gereja memang menyarankan kalau asisten imam itu lebih bagus penambahan wawasan soal firman Allah. Oh gitu. Berarti lo tiap Jumat sore nggak ada ya? Nggak ada bos. Boleh bos ikut ini? Sudah katanya. Masa yang penting atur-atur lagi. Nanti jadwal kamu gini-gini, kerjaan gini-gini, anak-anak ini. Oh ya bos ya. Kalau saya menyetujui ini, berarti saya, Tuhan terima kasih, saya dibantu. Dibukakan hati bos saya. Padahal lagi bos saya lagi pusing lagi, marah-marah karena gue yang lain. Cuma dia ngasih izin, aneh gitu. Kalau saya dikasih kesempatan, berarti memang saya harus di sini. Saya kasih waktu. Karena beberapa teman saya, dia sih sudah bertumbuh dari Sumbawa, masih istri yang aktif ya, semuanya. Kita juga ngobrol sama orang-orang yang kurang motivasi, kayak kesulitan dari daerah. Iya, siapa? Asik, daerah kan? Belum. Belum sempat. Jadi ketemu saya kapan lagi ya? Mungkin kita ke panitia ya. Oke, nanti. Ini siapa nih? Mbak, apa? Harus bisa. Selamat malam. Hari ini saya mau cerita tentang
Saya mau cerita bahwa pertolongan Tuhan itu tepat waktu. Sebenarnya banyak yang mau saya ceritakan, tapi takutnya karena terlalu banyak malah jadi nggak masuk gitu. Oke, saya mau cerita. Saya kesini 1 tahun yang lalu itu karena saya dari Medan. Saya berangkat dari Medan ke Bandung iseng, nggak ada modal apa-apa. Saya sebenarnya orangnya agak pendiam, gak mau bergaul sama orang lain karena malas saja gitu buka komunikasi sama orang lain buat apa gitu, pemikiran saya yang waktu itu masih belum terbuka. Nah, pada saat itu akhir Desember, tante saya bilang kalau di Bandung ada kerjaan. Saya nggak tahu kerjaannya seperti apa. Saya baru lulus SMA, mendaftar kuliah di Medan, tapi nggak diterima karena memang pada saat itu orang tua bilang jangan dulu, tunggu kakak dulu yang lulus baru kamu kuliah gitu. Awal Januari saya berangkat sama tante. Di Bandung saya nggak punya keluarga siapa-siapa kecuali tante saya. Sampai di Bandung saya cuma bilang Tuhan gak bakal biarin saya sendirian. Apapun yang ada di Bandung, Tuhan bakal bantu saya seperti itu. Jadi budaya yang benar-benar budaya Batak itu masuk ke Bandung saya nggak bisa bahasa Sunda. Awal pertama kali saya di Padalarang itu masih bahasanya bahasa Sunda sehari-hari. Jadi saya belajar bisa. Sampai di Bandung saya kan kerja. Di Bandung saya kerja, saya sama tempat kerja ini panggilnya Bu. Saya gereja pertama kali di sini karena saat itu kan masih online tahun lalu, jadi harus daftar. Saya tahu di Ignatius, tapi pendaftarannya udah penuh. Jadi pertama saya gereja di sini agak jauh. Saya berangkat dari Padalarang jam 3, nyampe di sini jam 5 kurang dikit. Jadi hampir telat 2 jam muter-muter cari perjalanan karena pertama kali. Minggu kedua ketiganya saya di Ignatius. Saat itu bos saya bilang gini, Dek, kamu di gereja cari kegiatan lah, karena nanti kalau kamu ada apa-apa yang nolong kamu pertama kali gereja gitu. Bos saya bukan orang Katolik. Di Ignatius saya nggak kenal siapa-siapa. Masa tiba-tiba bilang, saya mau ini dong, saya nggak enak. Jadi saya udah mikir saya mau OMK-nya OMK di mana, saya mau di gereja mana gitu. Pada suatu ketika di Ignatius itu daftar Google Form setiap hari Rabu jam 8. Di HP saya taruh alarm supaya tidak lupa Minggu pagi jam 9 supaya bisa ikut misa. Pada suatu ketika itu tanggal 17 April saya ada kerjaan jadi lupa. Di Ignatius tutup, saya ingat Laurentius. Saya misa jam 5 sore di sini. Kebetulan di layar itu ada penerimaan anggota lektor. Saya daftar, malamnya saya langsung daftar ke Mbak Nuka. Mbak, saya mau daftar lektor. Kamu bisa nggak jam 6 pagi ikut misa harian? Jam 6 pagi saya kerja. Dia nggak apa-apa, Mbak, bisa. Pada saat itu juga saya ceritanya mau kuliah nih. Saya mau kuliah. Bulan 3 itu pendaftaran SBMPTN udah dibuka. Saya mau kuliah di mana? Saya mau ambil di mana? Karena saya nggak tahu. Kebetulan saya pernah diajak sama Bu jalan-jalan ke Lembang. Saya lewat dari UPI. Wah, UPI bagus. Jadi saya daftar karena UPI bagus pada saat itu. Karena calon rektor saya udah daftar, saya mikir-mikir gini. Kok aku nggak milih UPI ya? Yaudahlah, aku daftar rektor aja. Aku jadi nyatu-nyatuin. Kalau nanti aku keterima di UPI, berarti lektor tuh lanjut dong. Kosnya udah dekat, udah gak jauh-jauh, udah sekalian kuliah di UPI seperti itu. Setiap malam, saya yang awalnya berdoa novena 3 Salam Maria sama Tuhan, saya nggak mau di UPI. Ada pilihan pertama itu bukan di UPI. Saya mau di sini ya Tuhan. Setelah daftar lektor, saya ganti. Tuhan, kemanapun Engkau membawa saya percaya rencanamu indah. Tiap malam, jadi waktu pengumuman kelulusan, saya nggak buka. Saya nggak terlalu itu, saya percaya rencana Tuhan itu baik. Kalau nggak diterima, ya udah nggak apa-apa. Saya di Ignatius aja, jadi saya terima aja lektornya. Saya mundur, udah seperti itu. Pada saat pengumuman yang bukan teman saya, kamu lolos. Oh, lolos. Pada saat itu saya pikir, oh ya udah berarti Tuhan
sengaja pilih saya di UPI supaya saya lanjut di sini, di Laurentius gitu. Saya kenal di Laurentius, pada saat itu saya juga masih kenalnya cuma lektor, belum punya siapa-siapa, kenalnya cuma Mbak terus Mbak anggota-anggota lektor gitu. Nah, akhir tahun, saya mau keluar dari tempat kerja. Bu, Nopi mau keluar, Nopi udah nggak kuat jauh. Apanya enggak, karena memang udah capek gitu kerja sambil kuliah. Bu, Nopi mau keluar aja ya, jauh. Oh ya udah. Pada saat itu Bu nggak ngizinin. Teman kos yang saat ini teman kos saya berdoa sama-sama, Kak, Nopi mau keluar tapi Bu nggak ngizinin, gimana? Mereka datang pada saat itu, sini deh kita berdoa kayak kan saya yang belum pernah ngerasain seperti itu merasa, oh ini bagus, ini lingkungan yang bagus gitu. Awal Januari, Kak Intan mulai ngajak saya masuk OMK Laurentius aja. Saat itu saya mulai, oh rencana Tuhan itu benar-benar tepat pada waktunya gitu. Tahun lalu Tuhan gak ngizinin saya kuliah saya tahun lalu daftar di Medan. Mungkin Tuhan gak ngizinin saya di Medan karena Tuhan punya sesuatu yang indah di Bandung, seperti itu. Itu aja. Terima kasih. Jadi saya terkesan doa Novena selama lihat sudah terbiasa. Enggak. Oh, untuk Pergumulan yang benar-benar fokus ke situ. Saya punya teman sedang nikah 25 tahun, tidak ada kakaknya anak. Jadi teman saya perempuan, teman saya SD, SMP, SMA. Dia tidak pernah berhenti Novena selama dia ini, selama 25 tahun lebih. Dan ketika dia ulang tahun yang ke-41, kemudian dia dikasih kejutan sama Tuhan. Dia pada satu ulang tahun kita suaminya dia mau makan di mana enggak, saya akan itu saja. Dia berkata kembali dia berprestasi di sana. Dan 3 bulan kemudian dia masuk suatu perubahan untuk hidupnya. Dan dia bisa dokter, amin. Di usia 41. Perkenalan narkoba, tapi itu teman dari SD SMP saya bisa mengenai itu apa sama dia. Jadi ada nanti hal seperti itu yang perlu sebagai motivasi juga ya. Terus berubah di doa penyerahan ya, Tuhan atau menyerahkan motivasi. Masih ya? Iya kayak ya? Sama ceritanya? Oh ya, yang banyak ya. Oke banyak. Setelah ini, ayo dan yang mana mau udah kita belum ada ini yang ada musibah-musibah. Mas, kamu coba? Oh ya, silakan. Coba mas. Dulu, oke. Lalu orang jauh dari ini. Kami sebenarnya di Jakarta. Tadi kayak gini nggak pernah sama juga sih. Nggak pernah aktif di lingkungan di gereja, tapi hanya mengenal lebih jauh. Saya sebenarnya lahir di keluarga Kristen, tapi sebenarnya bukan Kristen ya. Keluarga kita tuh saksi Yehova. Tapi pada saat tahun 94 mama saya meninggal, mereka malah menjauhkan kami gitu. Memang sebelum meninggal sama-sama membuat kesalahan lah. Tapi saking itunya mereka tidak datang ke pemakaman. Jadi mama saya tuh dimakamkan di rumah sakit Santa Carlos, rumah sakit Katolik. Di situ tidak ada yang mendoakan. Jadi kita cuma keluarga aja. Nah, satu kejadian yang saya ingat banget itu adalah ada seorang biarawati yang datang menghampiri papa saya. Papa saya sedang menangis di samping peti ya. Mungkin dia tergerak hatinya, dia melihat papa saya, terus dia bertanya, siapa yang meninggal Pak? Papa saya bilang, istri saya, suster. Terus dia tanya, tidak ada yang mendoakan, tidak ada. Terus ya kita berdoa bersama-sama. Itu kejadian udah puluhan tahun tapi sangat membekas di hati saya. Betapa seorang biarawati yang kita tidak kenal, kita bukan gereja orang Katolik juga, tapi mau mendoakan kami pada saat kami sedang ada musibah. Lalu pengalaman yang kedua, saya tetap Kristen, akhirnya saya pindah ke Kristen. Lalu pada tahun 2010 saya menikah dengan seorang Katolik. Lalu sesuai dengan kesepakatan ya udah kita nikahnya secara Katolik, tapi tetap masing-masing ya gitu. Saya juga belum pindah gitu ya. Tapi pada saat khusus persiapan pernikahan itu di gereja Paulus itu salah satu pembicaranya bilang, saya juga kaget ternyata banyak juga yang pasangan yang berbeda agama.
ada yang Buddha, ada yang Islam, ada yang Kristen, jadi bukan saya aja gitu. Kan ditanya masing-masing, terus pembicaranya bilang, ya tidak apa-apa, agama Katolik itu tidak memandang perbedaan, tetapi cinta kasih, itu yang terutama. Jadi kata-kata itu yang struck me gitu ya, kayak berarti agama Katolik ini benar-benar mengagungkan cinta kasih yang terutama, dan itu adalah ajaran dari Tuhan Yesus. Setelah berpikir-berpikir, akhirnya pada saat saya hamil anak pertama, saya memutuskan untuk menjadi Katolik. Lalu yang kejadian yang ketiga, baru-baru ini, memang kita akhirnya menjadi Katolik, tapi jarang ke gereja. Jadi kita memang benar-benar, suami saya juga Katolik dari lahir, tapi tidak terlalu aktif di gereja ya. Jadi anak saya yang pertama itu mempunyai gift dikasih Tuhan bisa melihat roh. Memang keluarga kami dari suami saya, dari saya memang ada keturunan seperti itu. Anak saya yang kedua juga ada, tapi yang pertama ini benar-benar yakin dan diganggu terus gitu sama roh ini. Saya bingung, saya masih cari ke siapa ya, gitu. Masa ke dukun gitu kan ya. Terus saya ingat, gimana kalau ke ketua lingkungan saja. Nah itu padahal saya ke ketua lingkungan nggak kenal. Saya pernah sekali, itu suami saya malah yang ke rumahnya dia minta tanda tangan untuk anak saya ikut koma. Saya minta tolong, saya cuma WhatsApp dengan cepat. Beliau menelpon saya terus bilang, oke, akan kami bantu. Ini urgent ya gitu. Karena memang diganggu sampai saya sama suami saya dengar ada yang tuh bunyi sendiri gitu. Jadi memang saya nggak percaya sih memang itu terjadi gitu di rumah kami. Terus pada waktu itu hari Sabtu saya ngisi ke rumah mertua saya. Hari Sabtu tidak ada yang bertugas. Dia bilang bahkan ketua lingkungan saya mengejar Pastor Hendra yang seharusnya kayaknya ada tugas lain gitu. Dan teman-teman di lingkungan saya datang untuk mendoakan kami. Jadi rumah kami diberkati lagi dan puji Tuhan setelah itu tidak ada gangguan. Saya juga dibantu sama Pak Busata ya, siapa ya? Jadi doakan dia juga lingkungan saya didoakan ya puji Tuhan. Memang anak saya yaitu gift yang tidak bisa hilang ya dari Tuhan, tapi di rumah kami itu bebas, tidak diganggu. Jadi setelah itu saya jadi lebih rajin berdoa dan memperdalam iman anak saya. Saksi Jehovah siapa? Iya? Jadi nggak kepala ya, nggak masuk. Saya dulu ya kan ikut, tapi karena ada kejadian itu terus kita keluar. Sekarang masih sesuai dulu? Oh enggak sudah lama. Oh sudah lama ya. Saksi Jehovah ya. Yang sering datang rumah atau untuk pintu ya. Ya, saya aktif sih orang saya. Saya juga sering ketemu mereka datang. Ya,
bisa melihat alam. Barangkali saya ketemu nanti lingkungan itu juga dengan hal yang sama. Tapi menurut saya, tapi mungkin anda nggak lakukan dan mau lakukan di kawasan saja. Masih bikin PR kan? Beda ceritanya? Oh, iya. Masih ada pertanyaan saya di sini. Coba. Selamat malam Bapak dan Ibu. Yang mau saya sharingkan adalah kaitannya dengan rasa syukur tentunya, terutama untuk hal-hal yang kecil. Didasari dari pengalaman saya pernah di suatu pagi perjalanan ke kantor naik motor. Saya mau buru-buru karena saya ada jadwal memberi training ya hari ini. Cuman di hari yang sama juga istri itu mau operasi gigi gitu di Boromeus, jadi minta tolong saya antar ke Boromeus. Di tengah jalan saya bilang sampai sini aja ya. Saya bilang terusin lagi aja naik Grab atau naik Gojek bilang gitu. Karena saya waktunya udah mepet nih. Istri minta supaya tangguhlah, udah setengah jalan lagi gitu ya. Saya sambil sedikit ngedumel, ya udahlah diterusin gitu ya. Ngantar dia ke Boromeus, lalu setelah itu saya langsung ngebut balik ke arah kantor. Saya ngebut, saya seingat saya waktu itu perasaan saya itu ya karena diburu-buru, tapi juga terpaksa harus ngantar istri, ya ada kesel juga gitu ya, ada ngedumaunya juga gitu ya. Tapi juga seingat saya pada waktu itu ya, saya berusaha melawan perasaan saya yang seperti itu. Saya sambil ya sedikit bernyanyi lagu-lagu rohani di perjalanan. Tidak terduga saya memang karena ngejar waktu ngebut, mau nyusul motor yang ada di depan saya. Ternyata saya mau ke kanan, motornya malah ke kanan, saya malah jadi nggak stabil, dan pada saat itu jalan juga berpasir kerikil, akhirnya slip, jatuh, terseret, gitu, kaki kerincat motor, gitu ya. Saat itu yang tidak terasa apa-apa, tapi saya jadi tidak bisa bergerak. Orang menghubungi angkat saya, gitu, saya nggak kuat berdiri, nggak kuat bergerak, gitu ya. Ya, pada saat bersamaan ada mobil berhenti, kenal, ternyata orang tersebut kenal saya dan saya kenal gitu. Lalu saya dibawa ke mobilnya, digotong, motor dibikin kenalan, kebetulan di situ ada. Malah saya dia antar ke Boromeus sama motor itu gitu. Saya WA istri saya, saya telepon istri saya yang tadinya mau dioperasi malah nggak jadi. minta ke dokternya, dok nggak jadi, padahal udah di kursi operasi dokter gigi ya. Maka tunggu saya di UGD. Kalau saya balik lagi ke Boromeus, masuk ke UGD. Yang antar saya karena cepat-cepat, saya masih drop di UGD. Lalu di situ saya sudah menunggu. Ya, akhirnya malah ya singkat cerita intinya jadi saya yang harus dioperasi. Pasang pen di sini, kata dokter mah ini kaki seperti tulang ayam digeprek gitu. Saya lihat ronsennya juga bukan patah dua tapi patah serpi-serpi gitu ya, karena menginjak gitu. Proses penyembuhan mulai dari yang saya karena di rumah sakit itu harus
harus diam 2 minggu karena di sini pendarahannya parah, gitu ya, di kaki saya. Jadi nggak bisa langsung operasi karena 2 minggu istirahat, terus di kasut, di ranjang ya, di rumah sakit, baru boleh operasi. Setelah itu baru belajar makhluk gitu ya. Dan prosesnya tuh ternyata apa ya? Saya jadi diajari berjalan lagi gitu, seperti anak kecil jadinya. Saya nggak tahu bahwa ternyata kalau berjalan ke depan itu kita tumit dulu, baru kaki, setelah itu baru, nah gitu ya. Kita kadang-kadang namanya kita berjalan hal yang sederhana, saya baru ngerti bahwa berjalan itu buat saya saat itu nggak bisa gitu untuk jalan. Saya 6 bulan harus pakai tongkat geraknya, 1 tahun baru boleh lepas tongkat. Ya puji Tuhan, pengobatan berjalan dengan baik dan setelah kira-kira 5 tahun saya bisa lepas pen lagi dan sekarang udah bisa lari-lari. Melihat proses yang saya alami bahwa hal yang sederhana yang selama ini saya anggap itu biasa-biasa saja, ternyata itu adalah suatu anugerah besar dari Tuhan buat saya, dan saya percaya juga buat Bapak Ibu, rekan-rekan semua gitu ya. Dalam hal kita bisa bernapas, nggak merasa apa-apa nih, nah itu adalah kesehatan anugerah buat kita ya. Kita bisa buang air kecil ya. Itu sesuatu banget. Di situ ada berbagai hal yang terjadi dalam tubuh saya yang saya juga nggak mengerti, ternyata itu bisa berjalan dengan baik. Tentunya itu adalah kuasa dari Tuhan yang maha besar yang saya juga nggak mengerti, dan itu menjadi hal yang saya syukuri setiap hari. Begitu Pak, terima kasih. Ini mengalami sebuah kecelakaan, tapi dari situ ada suatu penyadaran ya, bahwa ternyata kalau sehat itu harus disyukuri secara luar biasa ya. Anugerah Tuhan itu nggak kecil betul nggak? Ya, nah itu jarang sebenarnya jarang sampai detik itu. Ya, biasanya yang namanya anugerah yang gede, yang tapi akhirnya bisa bernafas, bisa bawa kecil dari remaja, itu semua udah gitu anugerah. Orang lain itu harus pakai talenta ya. Orang lain harus pakai apa gitu, ini luar biasa. Jadi gara-gara kejadian kita ada penyadaran, oh ya ini kita ini bisa jalan itu bisa satu anugerah ya. Jadi menurutnya apa ini? Sekarang sudah lepas Pak, puji Tuhan. Tadinya jalannya singkat, lari juga berat gitu ya, karena ada sesuatu di sini gitu. Dan juga ada nonjol setruk gitu, seringnya kepentok sama meja gitu ya, sakit banget sekarang bisa dilepas semua. Jadi ya sudah seperti sedia kala. Sudah begitu ya? Sudah. Sudahnya tidak? Lebih singkat lebih sama. Masih. Terakhir perlu masuk ke dalam ibu. Yo ya yang mana di depan namanya siapa? Selamat malam. Nama saya Meli, saya dari kelompok 6. Saya tinggal di KPAD. Saya berasal dari sebuah desa kecil di Sumatera Utara. Kalau poin kategori mungkin saya bisa buat kepahitan ya. Tapi intinya cerita ini adalah Tuhan selalu mendengarkan kita. Tapi rencana Tuhan adalah yang terbaik. Meskipun itu adalah misteri yang harus kita ikuti dan kita harus lihat. Jadi sejak berumur 5 tahun, saya itu dititip di keluarga lain, besar keluarga lain. Jadi
nangis karena ditinggal di rumah saudara. Setelah itu saya SD, SMP, SMA, saya sudah mulai mengerti. Oh, ternyata saya dilahirkan di keluarga yang seperti ini. Nah, kemudian pada pertumbuhan saya mulai SD, yang membekas itu adalah ternyata kalau di desa itu kan kalau ada satu berita itu menyebar ke semua gitu. Dan apakah itu berita sukacita atau aib sekalipun. Nah, kalau sakitnya ibu saya ini adalah termasuk aib di desa gitu. Jadi kadang-kala kita itu dikucilkan gitu. Kemudian dan teman-teman SD juga sering kamu anak siapa yang seperti ini gitu. Waktu kecil saya nggak merasa apa-apa. Setelah saya dewasa, setelah saya kuliah, itu kayak apa ya? Teringat kembali. Oh, saya pernah mengalami ini waktu kecil. Saya pernah diejek-ejek teman, dikucilkan tetangga gitu. Sampai pada waktu kuliah, nah kalau terjadi apa-apa sama ibu saya, itu selalu karena saya anak perempuan paling besar, jadi saya yang selalu dipanggil. Mel, maka apa ini? Gini. Mulai dari tetangga sama keluarga. Sampai di satu titik saya capek. Tapi luar biasanya, saya itu aktif di gereja gitu ya. Jadi maksudnya meskipun saya diperlakukan seperti itu, saya tidak pernah dendam gitu. Saya tidak pernah, saya tetap berteman dengan yang lain gitu ya. Terus kebiasaan saya dulu waktu kuliah diajari sama teman-teman komunitas sama gereja itu, kita itu ada rutinitas saat teduh gitu. Jadi pagi-pagi bangun, habis berdoa, terus berdiam diri kayak saat teduh mendengarkan suara Tuhan gitu ya. Meskipun ya saya nggak serajin teman-teman yang lain gitu. Nah di satu titik saya itu pada saat ini saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan saya capek. Terus saya bilang, saya capek mendengarkan semuanya. Jadi saya bilang gini, dan mbak saya nggak sembuh-sembuh sudah umur 5 tahun, saya sudah kuliah gitu ya. Tolong cabut nyawa ibu saya. Saya rasa itu adalah dosa terbesar. Saya hening, saya saat teduh, tapi dosa saya seperti itu. Saya bilang begitu. Saya capek. Dan setiap pagi itu dosa saya. Tapi Tuhan itu baik gitu ya. Ibu saya seperti itu, artinya tidak ada yang menafkahi keluarga. Ayah saya meninggal ketika saya kelas 2 SMP. Tapi rezeki saya itu selalu lancar gitu. Kalau sekolah selalu ada yang kasih gitu. Kalau misalnya tempat tinggal selalu ada yang ngajak saya tinggal di rumahnya gitu. Nah, kamu di sini aja. Terus nanti saya 2 minggu di tempat teman, kelas-kelas. Terus nanti ini kamu di rumah saya dong 2 bulan. Terus sampai pada waktu itu saya diajak sister untuk kamu tinggal di Giara ya kan. Jadi selalu ada yang ngajak saya tinggal bersama gitu. Jadi sudah banyak keluarga yang tempat saya tinggal gitu. Nah, di samping kepahitan yang saya alami tentang ibu saya, pada tahun 2011 sampai 2017 ibu saya itu nggak bisa jalan. Jadi ya tetap beban keluarga ya, keluarga terus tentunya ada keluarga juga yang mau bantu gitu ya. Saya kuliah ya, kalau ada keluar mereka selalu telepon saya, uang ini gitu ya. Terus 2017 juga belum ya. Maksudnya itu ibu saya sakit tahun 1997. Dan dari tahun 1997
ABCD banyak gitu ya, sampai yaitu semua ya kita nggak punya apa-apa lagi karena untuk bayar itu semua. Terus dan beruntungnya saya tuh sekolah di Katolik, bisa kuliah itu selalu ada aja beasiswa yang kayak saya tidak mencari tapi kayak ada yang menyodorkan selalu gitu. Nah, kemudian 2017 tidak terasa ya, abang saya menikah, saya anak kedua yang cowok menikah, terus ya udah deh di rumah kita aja. Jadi 2017 sampai ke 2020 mama udah bisa jalan, dilatih. Kemudian ketika proses itu terjadi, sebenarnya tahun 2017 ketika keluarga bilang kalian kan sudah besar, tolong kalian ambil dong emak kalian ini. Saya di situ udah kayak, oh iya ya, saya sudah kerja, saya bisa dong hidup ini. Saya bisa dong sama saya bilang sama saya gitu. Ya udah deh. Tapi untungnya di situ abang menikah, terus ya udah sama saya aja. Kamu bisa berangkat ke tempat saya aja gitu. 2017 ketika di situ kalau nggak salah mama itu sekitar 40 kilo gitu ya, udah bisa jalan. Kemudian ketika keluarga bilang menyodorkan gitu ya, jadi kayak ini nggak mau gitu ya, terus susah dibebani dulu segala macam. Terus saya berdoa gini, Tuhan, mungkin saya sadar gitu setiap harinya itu mukjizat terjadi, tapi Tuhan saya mau mukjizat besar. Saya mau mukjizat, pengen dong Tuhan mukjizat biar orang lain itu di luar nalar manusia gitu. Saya pengen mama saya sembuh, bukan dari dukun gitu ya, bukan dari dukun. Saya katakan begitu 2017, terus 2020 mama udah mulai bisa jalan, terus 2021 udah bisa diajak ke lapangan jalan-jalan. 2022 masih tetap doa yang sama saya ubah. Jadi dulu saya doanya saya terlalu malu, tolong cabut nyawa ibu saya. Tuhan, saya bilang sekarang Tuhan panjangkan umur ibu saya biar saya punya waktu untuk memberikan apa yang saya punya gitu. Jadi mama saya itu kayak hampir tidak kenal selama ini sama kita gitu. Tapi tahun 2022 saya sering pulang, terus kalau saya pulang saya sudah ngerasa wah, now I feel that I have mom. Ya. Di bab 5 kita ada satu teknik ketika kita berkunjung yang punya rumah kota Pandangali cerita ada memperhatikan menyimpulkan apa yang sedang dialami oleh orang ini. Jadi terhadap emosi-emosi masih muncul kan, masih terkena. Saya mau tanya, panggilan itu sudah disimpan belum? Mama baru sembuh, jadi kayak berkembang di proses. Masih proses. Kan masih kaitan dulu nggak pernah mengatasi dengan baik berarti sembuh kan. Nah, ciri-ciri orang baru sembuh biasa dari itu masih menguap ya, masih itu dulu ya. Jadi saya anjurkan konsultasi sama ibu sama ibu nggak apa-apa kan. Maaf, aku sama ibu dari keluarga ini kalau bicara soal ini dan akan terjadi seperti tadi ya, itu masih tertahan-tahan sedikit dan tidak bisa dikaitkan. Oke, intinya kita memahami tapi seperti ada sesuatu yang bisa saya pelajari, ada sesuatu yang belum disebutkan. Ya, ini kita ada hari-hari besar yang ketemu orang tua ada kan? Sekarang udah sering ketemu sama dia. Lebih kali kan? Sudah. Ceritanya sama? Berbeda. Ya. Terima kasih. Oh ya, sebelum break nih dikumpulkan ya. PR ini nanti lupa nih. Jadi pas kalau dikumpulkan ini boleh dari panitia juga. Nanti kita masuk
menabur. Menabur itu menaburkan benih misalnya. Yang penabur ini siapa? Siapa penabur ini? Saudara dan saya betul. Ya, penabur. Ini apa ini? Firman Tuhan. Ya, ini itu firman Tuhan. Kisah-kisah Kristus. Siapa yang menyediakan? Siapa yang membuat tumbuh? Firman Tuhan saja. Tuhan. Kita kan hanya menabur. Ya, menabur dan juga berdoa selama itu. Tuhan membuat tumbuhan. 1 Korintus 3:6. Kalau di buku terlalu panjang ya, tapi yang singkat 1 Korintus 3:6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ya, yang membuat tumbuh adalah Allah. Nah ini bagus. Kira-kira arahnya bicara apa di sini? Itu bicara nanti di mana kita menabur. Nah, ini penting nih, kita mau belajar medan-medan pemikiran. Di mana kita menabur? Ya, tadi di balik lengkap sekali dibaca Matius 4 ya, ada ilustrasi jenis tanah di mana seorang penabur itu menaburkan benih. Ya, jenis tanah ini adalah ilustrasi sikap hati manusia yang akan kita hadapi nanti. Sebenarnya kita harus mengantisipasi ya. Tadi saya ketik ulang bacaannya waktu ibadat Matius 4 ayat 4 sampai 8. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pada waktu itu yang menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu sudah tumbuh karena tanah tipis. Tapi sudah matahari terbit, lalu ia akan menjadi kering kalau tidak diikat. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nanti kan pada waktu menabur sebagian itu jatuh di pinggir jalan. Juga sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ya, ada juga yang jatuh di tengah semak duri, ya, dan yang terakhir jatuh di tanah yang subur. Ini ilustrasi medan pemikiran kita ketemu orang-orang, ya, dengan karakter hati ini. Orang tanah di pinggir jalan, ya, ini jalan nabur. Tentunya susah tumbuh ya, karena mau tumbuh sudah pinggir-pinggir atau terlindas kendaraan. Ini ceritanya apa sih? Di buku dijelaskan bahwa ini akan menceritakan suatu keadaan, yaitu orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan sehingga mudah tergoda kebujukan jahat. Itulah sebabnya di dalam dunia kehidupan selalu ada kriminalitas. Ya, kira-kira orang ini yang memberikan firman ini siapa nih? Kira-kira itu apa di kota mana kira-kira? Misalnya orang yang belum Katolik, misalnya belum Kristen, ya, belum mengenal firman Tuhan misalnya, atau dari kelompok-kelompok agama yang bukan Kristen misalnya, ya, sebenarnya nggak akan ngerti firman Tuhan, ya. Ya, orang sekuler, orang dunia, ya, bisa masuk dalam kelompok ini. Yang kedua, tanah berbatu-batu, menerima firman dengan sukacita tetapi tidak berakar, menjadi bimbang saat alami kesulitan ini. Itu ada semua saya ya, saya jelaskan. Jadi ini juga ada kata-kata batu. Batu kan keras ya. Mungkin kita nanti ketemu orang-orang yang hanya keras, mendengar, tapi karena sesuatu yang mungkin jadi tidak bertumbuh akan menjadi itu. Ya. Mungkin masih apa ya, banyak hal-hal yang membuat sulit menerima, gitu ya, keras hati, susah, ya, kekeh misalnya, kita logikanya kuat, ini termasuk dalam kelompok orang ini. Jadi ketika sesuatu terjadi masalah apa, orang ini bimbang, ya, bimbang, dan mungkin tidak berkembang lagi, ya, mungkin pasti apa yang dia dengar, nanti manfaatnya tidak akan bertumbuh dan berbuah. Ini lagi gambarnya seperti ini, ya, ada kata batu, batu kan keras, ya, mungkin kita ketemu orang yang susah, orang yang kekeh, orang yang lebih kuat, ya, sehingga mungkin perlu strategi yang khusus untuk mengalami seperti ini.
terbuka buat misalnya, nah ini duri ada sesuatu yang tajam musuh. Mungkin kelompok ini orang yang terluka, ya luka batin, ya atau sakit hati, kecewa dan sebagainya, sehingga ketika menjadi mata beranda firman Tuhan, sulit firman itu tembus. Ya, orang-orang ini biasanya mungkin kalau contoh-contoh di Indonesia dari orang yang gampang pindah agama, pindah gereja, ya, karena orang ini luka, yang di situ sakit, namanya. Yang ideal ini tentunya ya, yang jatuh di tangan yang subur. Artinya orang ini sudah positif kehidupan imannya, ya, jadi cerita imannya sudah positif, sudah bertumbuh dalam melayani Tuhan, sehingga bagi seorang penginjil tidak banyak yang harus dilakukan. Tadi mendoakan, menjaga support. Nah, ini gambaran kira-kira yang akan dijumpai di dalam medan penginjilan. 4 sikap hati. Entah nanti ketemu yang mana kita nggak tahu, karena yang khusus kita untuk menagur adalah Tuhan. Nah, syarat menagur dan lain-lain simpel banget di buku berdoa. Saya tambahkan berdoa untuk minta hikmat Tuhan, ya, yang lain 147 di pada atas itu. Ya. Apa syarat menagur dan lain-lain? Belajar berdoa. Saya tambahkan untuk minta hikmat Tuhan. Dan perjalanan pengalaman nanti bertahun-tahun ya, kita menjalankan misi menabur ini akan banyak hal yang dijumpai benar-benar bahwa ini bukan karya kita. Nanti Bapak Ibu merasa serta ini bisa banyak mengalami kisah-kisah yang luar biasa. Dipertemukan oleh seseorang, ya. Dan dalam perkenalan itu ada 2 hal yang direncanakan ketemu atau tidak sengaja ketemu, tetapi terjadi pemanggilan. Gitu. Nah, saya pernah nih seperti ini. Suatu saat saya diizinkan mengalami gangguan jantung, dan itu baru pertama kali saya umur namanya dirawat di rumah sakit. Lalu saya bilang, ini kok agak serius ya. Dan saya itu ada 1 gangguan, saya dibawa ke rumah sakit oleh anak saya. Saya di rumah kayaknya awalnya dirawat nih. Jadi selama 10-an tahun baru saya alami yang namanya dirawat gitu. Nah, ketika saya bingung, saya tadi kan mau bisa doang, nggak bawa pakaian, nggak apa-apa, malam masuk. Aduh, saya bingung, saya pakai ini saya dirawat, jadi mesti nggak pulang. Nah, ngobrol-ngobrol soal biaya nih, dirawat bayar kan? Jadi aduh, gimana ya, ini jantung lagi. Jadi saya ditelepon, kamu kan punya asuransi dulu. Saya mikir-mikir, punya asuransi, ingat. Oh iya kan rasanya ada, tapi karena udah nggak diperhatikan lagi, coba kalau misalkan di lemari ini. Terus berapa lama, istri saya telepon, ada nih ketemu tuh. Ya. Oh iya, aku cobalah, aku bawa sini, berlaku lah. Saya ingat beberapa tahun lalu ada seorang sahabat saya, pelayanan, anaknya dia asuransi. Datang ke rumah saya, sih kalau anak saya ini belum closing, saya sudah mau dikeluarkan, kalau bulan ini udah closing. Aduh, saya pikir saya juga nggak berminat, tapi karena ini sahabat kan, jadi saya asal ngomong itu, ya udah saya tolongin, tapi yang kecil aja lah. Kan cuma nolongin anak ibu, gitu ya. Yang paling kecil ya apa, pokoknya ini asal ada closing gitu. Nah, ketika terjadi saya dirawat, istri saya ini kan ada polis di Palsa, di dalam rumah sakit. Oh bisa kan, ini berlaku gitu. Tapi bapak kelas 1 ya, kelas 1 apa? Kelas 1 berdua ya, sama pasien orang lain. Aduh, sebenarnya berdua ya. Bingung di situ. Bisa sih Pak kalau mau naik kelas, nggak apa-apa, tambahan biaya. Nah, saya bilang udah sakit, suruh bayar lagi, saya nggak mau tuh, ya terserah itu. Ini ya pokoknya berlaku dulu, saya nggak mau bayar gitu. Dan nah, ketika nemu ruangan dibersihkan di kosong, ada 1 ruangan ini, saya berdoa terus, Tuhan, saya akan 1 ruangan dengan orang yang nggak saya kenal. Saya boleh nggak mohon orang-orang yang bisa saya sharing iman, saudara. Itu aja, saya orang yang bisa saya sharing iman. Entah siapa, pokoknya saya bisa sharing iman. Saya berdoa terus kira-kira 1 jam lebih sampai ada panggilan, Pak, ruangannya ada di sana dan dari situ. Oh, ya saya masuk, sudah ada pasien yang lain. Tapi saya nggak tahu siapa, karena layar ditutup gitu kan. Saya rebahan di sebelahnya. Ya sudah, malam itu ada terjadi sesuatu. Saya kan doanya gini, Tuhan, ini saya mau berdua 1 kamar, saya nggak kenal dengan siapa, saya akan bertemu di situ. Tapi saya mohon untuk Tuhan, saya bisa sharing iman dengan orang yang nanti di sebelah saya.
tamu karena pasien itu sudah ada kerjaan. Kira-kira jam 10 malam nih, saya mau istirahat. Itu kan layar tutup, sebelumnya saya nggak tahu. Tapi ada sekali ibu-ibu, walaupun pelan, dia juga minta mengganggu, dia mengatakan, kok ibu-ibu lagi baca firman Tuhan dari Alkitab, lagi baca ya. Terus dia berdoa, siapa sih yang dikasih saya? Sebelah saya nggak tahu. Kok baca firman Tuhan ya? Kalau benar-benar walaupun bisik-bisik, karena beda semua. Besoknya ketika dia berdoa, ini ibu-ibu ya, ibu-ibu ternyata menemani suaminya. Terjadi berkenalan, ya berkenalan. Ibu dari mana bu? Ya saya dari Manado. Ya ampun jauh amat. Ya saya dari Manado karena suami saya pendeta Pak. Dia mengalami gereja Advent. Di sana fasilitasnya gas angkat ini dirujuk ke Advent Bandung. Oh, boleh kenal sama bapak bu? Saya kira bapak ini masih normal dan masih kata bisa komunikasi. Jadi bapak saya kan suami saya kan stroke Pak. Oh gitu saya lihat tengok bu. Bapak-bapak kira umur 75 udah kurus banget, udah mulai keterangan, matanya terbuka juga nggak bisa ngomong apa-apa. Ini suami itu pendeta, iya. Sakit apa nih tiba-tiba? Ya itu Pak. Saya akui, suami saya shock. Kenapa? Karena dipensiun oleh gereja. Seorang pendeta shock dan dipensiun dan nggak bisa terima. Gara-gara itu ya suami saya udah lanjut usia, telinga kirinya itu udah nggak bisa dengar. Jadi kalau dia waktu susah jadi semua gereja diputuskan pensiun. Akhirnya nggak terima. Berbulan-bulan hanya stop. Sebenarnya kalau ada Tuhan kan seorang pendeta gara-gara dipensiun nggak terima, hanya stop. Nah, dengan kasih Tuhan selama saya 3 hari dirawat itu akan dikatakan, Bu, saya kan juga sakit merawat jantung suami ibu itu. Mau nggak kita saling sharing Bu nanti malam? Ibu doain saya doain suami ibu, tapi kita baca firman Tuhan dulu. Apa yang sahabat Tuhan buat saya dan apa yang buat suami ibu. Aduh bagus saudara, saya belum singgahnya teman. Saya punya saudara, saya dari Manado. Cuma ibu aja. Jadi saya tiap kali berkunjung ke dalam Tuhan, apa yang saya sharingkan buat si bapak ini, dia tidak bisa berkomunikasi, tapi dia bisa mendengar. Oke, bapak firman Tuhan. Saya ke sebelah itu saya bacakan ini dari firman Tuhan, ya saya dapat firman ini. Kalau silakan, saya doakan. Si ibu datang ke saya, Pak saya dapat firman ini Pak, saya doakan saya. Ya, sahabat itu saling mendoakan yang salah begitu. Bayangkan ya, dipertemukan melalui satu peristiwa saya dirawat di rumah sakit. Dan sebelum itu saya baru mengalami yang dirawat itu seperti itu gitu. Jadi pada saya suami itu sehat saja dirawat, tapi dirawat di situ kok dipertemukan dan seseorang yang sungguh sangat membutuhkan sesuatu gitu. Satu dukungan apa namanya, dukungan kekuatan gitu orang itu. Jadi Manado cuma 2 orang nggak punya sanak saudara di sana. Ya saling menguatkan, saling menguatkan. Ketika saya pulang duluan, terharu sih, ibu menangis, saya nggak ada teman lagi Pak, siapa Pak? Ibu percaya nanti sudah ibu nanti ada yang sama-sama dipakai kita. Nangis dia, berpisah, jadi besok saya mau datang gitu ya. Nah, gimana kita menabur? Sumpah saja, Tuhan, saya kan hanya Allah, Tuhan mau pertemukan saya siapa di mana, ya sudah menurut saja. Ya, di sesuatu terjadi kehidupan yang tidak terduga. Kemudian siapa yang menulis? Yang harus 4 ayat 34 juga Bapak ada buku ya. Siapa yang menulis? Siapa yang menulis? Puji Tuhan, kita tidak dibiarkan dalam suatu kata kutip ya. Penasaran atau kecewaan, saya sudah sampai saya menabur, tapi hasilnya kita nggak tahu. Ternyata Tuhan izinkan kita juga menuai. Nah nanti peristiwa menuai ini ketika dia melayani, saya percayalah ya, kita juga akan mengalami hal yang luar biasa dari Tuhan punya. Aneh itu Tuhan punya. Kita bisa melihat orang yang kita layani ini mengalami sesuatu gitu, nggak sia-sia gitu.
sekali lagi terjadi perubahan ya, pertobatan, perubahan. Ini kita harus berkali-kali. Suatu hari saya pulang dari Cirebon pelayanan sama sahabat saya di orang dalam Konteng Bandung. Saya masuk Bandung itu jam 5, itu hujan gitu ya. Nah sampai jalan Konteng, karena teman saya kan nebeng, jadi saya anterin dulu dong, gitu kan. Dan di depan rumahnya parkir, masih hujan nih. Kemudian saya pakai sadar, dia ke bagasi, dia berhenti dulu parkir, turun buka bagasi, nurunin barang, padahal lagi hujan. Nah ketika saya buka bagasi, itu lagi hujan katanya, sore jam 5.06. Tiba-tiba dari seberangnya ada lelaki gitu, kebuk, sangat nyebrang 13 tahun berlari menghampiri saya. Aduh, nah ini kan kadang-kadang di orang juga suka ada negatif thinking ya. Aduh, hujan gitu buka bagasi, nurunin koper, ada orang lari menghampiri, sangat hitam gitu. Jadi jujurnya saya juga ya dosanya lah nih nganggap aduh siapa nih orang jahat atau kayak gitu ya. Nah ketika dekat sekali, orang ini malah ngasurin tangannya. Pak, dari mana Pak? Jabatan gitu. Saya juga agak tertegun sambil agak bingung gitu, sambil jabatan tangan saya bingung gitu. Akhirnya kita ke pinggir ngobrol orang hujan kan. Dia menyadari bahwa saya itu nggak kenali gitu. Dia bilang gini, Bapak dulu sering menghakim saya di dalam Pak, sama teman-teman Bapak. Tahu kan bisa di dalam Bapak? Iya. Saya bersama teman-teman kebetulan masuk satu komunitas untuk pelayanan rohani ke LP. Ternyata sudah dikasih Tuhan sore hari itu, hari Minggu, sehingga hari Minggu, ke hari hujan sore, ada orang yang mengenalin saya, ya, dari jalan Tuhan ke Cirebon, dan besoknya, Mas mau kemana Mas jam begini? Saya mau ke gereja Pak. Kami mengikuti dulu yang bekas apa sih, para itu kan ada gereja sih, ada waktu gereja Katolik. Saya mau ke gereja Pak. Dua bagiannya semuanya, kita main semua orang, apalagi di penjara kan ada dampaknya. Orang-orang keras, orang-orang yang waduh susah lagi ya. Tiba-tiba kita bisa melihat orang ini ngebelain jalan kaki hujan-hujanan untuk ke gereja. Kira-kira hatinya gimana ya? Aduh, Tuhan ya, sebenarnya orang yang saya kunjungi dia malah saya nggak mengenali dia karena saking banyaknya kan berbagai tempat itu saya nggak mengenali satu persatu itu orang itu mengenali saya. Hari saya luar biasa kan itu. Maka teman saya juga diminta mengalami teman-teman sekolahan begitu. Diminta juga mengalami satu menemui yang itu dan kita emas ya. Kita yang mata terharu. Suatu hari teman saya ini harus ada bisnis ke Cirebon, ke Subang karena ada jawaban. Dia bawa uang tuh kenapa pengen cash di koper, dia berangkat sendiri. Kopernya kalau dikuatkan. Nah ketika sampai sana pada sore di satu pertigaan itu di sekitar Subang masih di tengah-tengahnya itu sepi dan sore. Tiba-tiba saja seorang bangun dia memakai gitu. Ya. Nah ketika kempes ini saya kebingungan dulu. Ada orang waktu itu dia bilang kempes. Nah ketika dia kebingungan juga sama sendirian, tiba-tiba muncul dari sebelah orang, satu orang. Oke sih Pak, kita bantu ya Pak ya. Waduh, kalau saya sadar nih, rupanya tidak itu modus kempes, tidak orang mau ngomongin. Waduh, saya terpanik juga, saya cuma sendirian. Yang satu belum diizinkan dia, sudah langsung mengalihkan perhatian ke arah jalan. Yang satu lagi ke arah pintu belakang mobil. Ada tidak lihat tuh ada koper. Nah, itu sama saya sangat-sangat bukan seperti dulu gimana nih. Dia cuma sendirian. Dan ketika katanya yang jauh itu, dia kebingungan gitu, gimana tiba-tiba dari seberang jalan itu ada orang yang mungkin ketuanya gitu. Tiba-tiba di saat yang kritis itu, orang itu satu lagi dari di belakang mobil, satu lagi mengalihkan ke depan. Tiba-tiba ada teriakan dari seberang. Tunggu dulu orang. Datang seorang ya katakan pria gitu menghampiri sama seperti itu. Dia menghampiri teman saya yang kebingungan. Kita mau kemana? Menghampiri sore-sore itu sendirian. Saya juga kebingungan. Ya,
yang satu ini areanya masih ada hitam-hitamnya. Masih agak hitam-hitam. Kalau yang saya jumpai kan mau ke gereja nih. Tapi minimal orangnya kan kalau balas budi itu kan. Minimal kalau balas budiannya dia minta anak buahnya bantu udah pergi aman. Nah, bukan tidak mungkin kita juga diinginkan mengalami jerih payah tanda kutipnya. Kita udah mengunjungi, berkunjung, berpulang-pulang, sesuatu yang mengalami perubahan. Bukan suatu saat kita diinginkan mengalami orang yang kita layani mengalami suatu perubahan. Kita bertobat, kita sembuh, kita jadi aktif melayani dan sebagainya. Ini pasti terjadi, ya. Nah, tapi penting di sini di buku jualnya ada bahwa kita tujuannya menginjil, menabur, bukan untuk menarik-narik orang, misalnya nyuri domba, nyuri domba misalnya untuk masuk di gereja Katolik, ya, bukan, gitu ya. Kalau perkara orang itu tadi tertarik ke Katolik, ya puji Tuhan. Saya ada satu sahabat tadi, makanya waktu yang cerita dari saksi Yehova itu saya punya pengalaman satu teman pelayanan saya tadinya saksi Yehova. Kita juga berusaha tarik-tarikan tuh antara mereka dengan kita, bagaimana caranya orang itu jangan sampai masuk ke kelompok mereka gitu. Walaupun akhirnya kita boleh dikatakan pada kutip ya berhasil, akhirnya kalau saya ini karena sekarang lagi kasih kuning ini nanti pasca dibaptis, ya saksi Yehova dia, dan atau sulit bertanggung jawab. Tapi intinya bukan kita tidak boleh memperlihatkan kelebihan gereja kita, bukan ya, tapi tujuannya jangan istilahnya mencuri domba atau memaksa orang untuk masuk ke Katolik gereja. Intinya biarlah dia menjadi pengikut Kristus, follower of Christ. Nanti seorang ini menjadi pengikut Kristus, ketika dia bisa memilih yang mana dia mau berkomunitas gereja mana, yaitu kita dukung doa. Jadi tujuannya bukan untuk menarik-narik orang yang kita injili untuk jadi warga gereja Katolik, tapi menjadi follower of Christ, Kristus. Nah, sekarang ada istilah lagi menggarami. Ibu-ibu yang paling sering menggarami masakan. Tadi ini juga istilah rohani menggarami. Apa itu menggarami ya? Menggarami adalah menciptakan kerinduan atau rasa ingin tahu seseorang. Menggarami adalah menciptakan kerinduan atau rasa ingin tahu seseorang. Ya. Di buku di halaman berapa ini? 148. Menggarami menciptakan suatu kerinduan atau rasa ingin tahu seseorang. Jadi ini beberapa tips singkat saja, nanti kan buku bisa lebih terdalamnya. Jadi jangan langsung memberi keterangan penting di awal kunjungan. Halo, saya tim penginjilan Karmel Losius, jangan begitu. Masih jadi contoh udah baru ketemu saja sudah cerita menginjil, tidak seperti itu yang ini maksudnya itu saja. Jadi ada beberapa strategi ketika kita mau katakan bergerak melayani penginjilan, yaitu di sini nih langkah-langkah pengembangan ini. Ada satu meneliti, kedua mendorong, ketiga menambahkan garam, yang keempat mengajukan pertanyaan. Siapa nih ya? Saya akan berikan satu-satu. Meneliti. Apa itu meneliti? Meneliti artinya gini, kita tuh tidak serampangan datang ke seseorang, ya, tapi teliti dulu. Ya, orang yang akan kita temui ini siapa sih? Warga baru lingkungan misalnya, atau orang yang kos misalnya ya. Terus mengapa kita harus menemui orang itu? Orang itu warga baru yang belum pengalaman, misalnya orang itu yang bermasalah misalnya. Jadi kita teliti dulu nih orang ini butuh apa sih, sedang mengalami apa sih. Nah ibaratnya mau perang kan kita tahu, seperti itu medannya ya. Apa yang kita bawa kondisinya yang kita tahu itu meneliti ya. Yang kedua mendorong, artinya bukan tidak mungkin kalau tadi kan kita bisa lihat di sini peralatan di depannya ada lancar banget cerita. Nanti ada juga yang agak sedikit katakan kurang lancar, ada yang juga tersendat karena emosi. Dan nanti juga kita bukan tidak mungkin bertemu seperti itu dalam hubungan. Ya, ada orang yang diam dulu, dan juga ada yang diam dulu sebentar karena menahan emosi ya. Dan kita dorong, ayo cerita lagi, teruskan ceritanya gitu ya. Ya, ini istilah mendorong. Kemudian yang ketiga, beri garam. Jadi ini intinya jangan langsung ke poin inti penginjilan. Ceritakan secara bertahap apa tujuan kita atau sesuatu yang mau kita ceritakan tentang Kristus. Ya tentunya ada
trik-triknya, ya misalnya Bapak Ibu mau nggak ketemu dengan satu tokoh yang bisa melakukan banyak mukjizat? Nah, kalau orang udah itu kan aneh ya, siapa ya tokoh bisa melakukan mukjizat? Ya dong mau ceritakan misalnya SPP ya. Jadi ada sedikit kita kelola di situ bahwa apa yang kita bicarakan itu tidak langsung ke inti utamanya. Yang keempat, ajukan pertanyaan. Ini yang paling sering banyak lupa. Saya kalau mengajar bab akhir, evaluasi kunjungan, ketika saya tanya, Bapak Ibu tadi waktu berkunjung berdoa enggak sama yang Tuhan berdoa? Aduh lupa Pak. Kalau enggak lupa waktu berangkat enggak berdoa. Nah ini kita penting banget nih ya. Jadi ketika saya ngobrol-ngobrol bertamu mau pulang jangan lupa nih ajukan pertanyaan. Bapak Ibu tadi yang saya katakan jelas nggak? Oh jelas, bagus, terima kasih. Boleh nggak saya berkunjung lagi minggu depan? Itu ajukan pertanyaan, betul nggak? Atau boleh nggak saya berdoa? Ini penting banget berdoa, harus ya ajak berdoa. Ini wajib jaga berdoa. Nanti di bawah doakan biasa ada peragaan bagaimana kita mendoakan. Yang sebab itu ada keadaan Nabi Kristus. Ini penting banget nih. Jadi kesempatan bertanya, aku janji ketemu lagi boleh. Pokoknya bertanya ya. Baik. Kemudian ada juga yang mungkin ini antisipasi kita nih, ya. Karena tadi kan ada strategi yang fortuners. Jadi ngobrol ngalor dulu hal yang di luar tentang keadaan, tentang dunia, tentang apa, tentang perang. Misalnya lalu semakin tujuan kita apa. Nah ini adalah strategi dari kisah-kisah umum ngobrol tentang keluarga, alamat, pekerjaan. Tiba-tiba kita menjurus tentang spiritual sosial. Nah biasanya nggak mulus. Oh iya langsung ya. Kalau saya ngobrol sama Mas Tino nggak mulus itu. Biasanya ada orang curiga, ya. Ada orang apa sih nanya-nanya kayak gini kan? Juga ada semacam timbul barir atau penghalang gitu ya, ada penghalang. Nah kita antisipasi saja walaupun saya sendiri pribadi ini ada barang ketemu yang sini ya, tapi ini antisipasi saja. Jadi mungkin saja timbul semacam batu penghalang untuk orang itu nggak mau terlalu terlihat terbuka dan expose masalahnya. Nah dalam kisah Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di sebuah sumur, di situ ada kisah-kisah yang bisa kita kelompokkan apa saja sih kira-kira yang menjadi penghalang. Masih hafal ya kisahnya ya, nanti dibaca saja di buku ada kan. Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di sebuah sumur. Di situ dikisahkan dikelompokkan di halaman 105 berapa itu? Saya ya. Di situ ada dikelompokkan di buku sudah ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi sebagai penghalang pembicaraan, ya penghalang pembicaraan. Misalnya perbedaan sosial, karena yang satu orang Samaria, yang satu orang Yahudi, kan nggak bergaul, jadi bisa saja jarak, gitu ya. Mungkin kalau sekarang strata sosial bisa saja ya orang yang kita kunjungi mungkin merasa minder lagi yang dikunjung orang-orang dunia bisa saja seperti itu. Yang kedua, kebutuhan rohani. Ya, orang ini kan belum mengenal siapa Yesus. Ya, dia tidak tahu bahwa Yesus bisa mengubah karakter besar. Ya, di dialog itu. Nah, dia juga bisa dijumpa dan orang-orang yang nggak tahu hal-hal tentang kerohanian, tentang kekristenan, tentang kerohanian bisa terjadi gitu ya, yang kita itu. Kemudian juga ini benteng. Kalau orang ngobrol-ngobrol, kita tanya ke arah yang lebih dalam. Biasanya ada pemberanian itu terekspos, diketahui masalahnya. Bagi yang sifatnya privat, misalnya ya selingkuh, ya ataupun yang hal seperti itu ini biasanya ada barrier. Ya kita perlu trik khusus untuk membicarakan seperti ini. Perbedaan agama juga penting. Kita harus menyadari kita tinggal di Indonesia, jadi jangan terlalu frontal. Kalau juga dengan orang-orang yang bukan Kristen. Karena saya, 2 orang ibu-ibu pernah dipanggil polisi gara-gara frontal. Saking semangatnya menginjil, dia gak pernah dulu. Orang yang dijumpai di pintu jalan orang Islam, maaf ya, orang ini atau bukan orang ya, kelompok itu, dia injil saja. Hanya dilaporkan ke polisi. Nanti
cukup sering saya jumpai. Misalnya saya menjadi seseorang orang ini sudah lama ke gereja, saya bahkan sampai menawarkan mau nggak saya jemput hari ini saya jemput ke gereja. Nanti lah minggu depan lagi nanti bisa terjadi seperti ini. Orang-orang menunda-nunda keputusan. Ya. Jadi ini dibaca saja di pendalaman ya di buku sudah ada. Nah biasanya yang saya jumpai ini suatu pengalaman yang kalau tadi kan dari kisah seorang perempuan Samaria berjumpa dengan Yesus. Nah ini poin-poin yang sering saya jumpai dalam pelayanan saya yang menjadi benteng penghalang orang mau terbuka ceritanya. Yang pertama biasanya untuk menjaga citra diri, ya untuk memudahkan diri, ya berupa emosi negatif, kesal, membantah. Nah orang lain juga gitu pak sama, emangnya kalau saya ngomong itu salah misalnya ya. Nah ada reaksi-reaksi seperti itu. Jadi rasa sungkan itu bisa jujur karena menyangkut masalah pribadi. Ini cukup sering. Kemudian mengalihkan topik karena tidak ingin orang tahu masalahnya terlalu dalam. Jadi buat antisipasi. Baik, berikutnya yang biasa dijumpai adalah orang itu maaf ya, mungkin buat kita jangan sampai tersinggung atau sakit hati kalau orang itu memandang katakan aduh, emang Anda bisa menolong saya misalnya ya. Karena mereka melihat tampilan kita misalnya kurang meyakinkan ya mungkin bisa jadi gitu ya, kurang yakin bahwa kita bisa membantu masalahnya. Kemudian suka mengambil keputusan yang tegas untuk menerima Yesus. Kecuali sudah kakek banget orangnya sudah terdesak mungkin biasanya baru tahu. Ini yang biasa saya jumpai dalam pelayanan saya benteng-benteng ketika ngobrol-ngobrol. Nanti mungkin poin-poinnya berbeda lagi ketika Bapak Ibu praktek berkunjungnya mungkin poin-poinnya bisa ditambah. Nah yang penting bagaimana kita caranya untuk mengatasi hambatan itu sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya terjadi perdebatan, ya, terjadi sesuatu yang keras, ya. Jadi tetap kita harus fokus pada kebenaran. Misalnya benar ini kalau orang itu bilang bahwa minuman keras nggak apa-apa, nah kita kan tetap fokusnya dengan Tuhan berbicara tentang apa yang dimaksud. Tentang selingkuh, tentang pornografi, misalnya kalau orang itu nggak apa-apa, nah kita kan fokusnya kebenaran menurut firman Tuhan. Hindari perdebatan yang cukup pada hal yang dapat rusak suasana ini. Kita kan berkunjung, kan nggak lucu kalau kita berdebat ramai di rumah orang. Dan biasanya orang itu nggak akan terlalu butuh-butuh banget hal yang rohani, kecuali orang sedang kepepet, sedang sakit parah, sedang berat, sedang mengalami jatuhan ekonomi, rupanya jatuh, dan baru benar-benar itu mungkin sangat-sangat memerlukan ya pengujulan. Kemudian terimalah kondisi orang itu apa adanya. Ini maka saya katakan. Baik, saya kasih Tuhan nanti dalam perjalanan saya akan Tuhan pimpin kita menuju mana kebetulan sejahtera. Saya menutup dengan kesaksian saya ya. Biasanya setelah retus, ini yang saya alami. Setelah retus ini ada retusan didoakan. Dan diri kita itu tumbuh satu semangat yang luar biasa. Untuk menginjil. Ada satu gelora semangat yang benar-benar yang saya rasakan. Tiba-tiba ingin melayani, ingin bergerak, ingin menjadi seseorang. Nah, ini kejadian ini terjadi bukan di Indonesia. Saya baru mengalami hal ini. Pertama kali ikut reaktif, besoknya terjadi pengunjulan, tapi bukan di Indonesia. Waktu itu saya punya anak sekolah di luar negeri. Yang saya anak sekolah di luar negeri, tapi nggak tahu sih, yang di Singapura gitu ya. Nah, saya kan sebagai orang tua harus nengok berkalanya entah 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Biasanya kalau nengok saya sama istri itu juga. Nah, satu saat itu saya janjian dengan anak saya, tapi saya berangkat sendiri. Nah, saya berangkat sendiri, saya pilih hotel itu yang ada breakfastnya, supaya menghadapi sama istri saya kan. Pagi-pagi bisa ada yang bantuin bikin apa, terus saya makan. Tapi karena saya sendiri, saya pilih sebuah hotel yang ada breakfastnya, jadi saya tinggal turun makan. Saya karena hari Jumat, saya ingat Jumat sore dan nanti di sana. Nah, besoknya ketika saya jam 8 jam makan, saya turun ke
mengambil sendiri kan bebas gitu kan. Nah dia saya mau makan sama anak saya, ada satu meja panjang, ada saya makanan, saya berdiri, tiba-tiba saya ngambil, ada di depan saya seorang ibu juga ngambil barang yang sama, dia Pak amplop bahasa Yunani-nya gitu ya. Pak amplop, jadi saya lihat kan, oh ya silahkan tuh sudah masuk, jadi orang dia sambil senyum. Waktu itu hanya saling pandang saja, nanti jadi ini sama papa, tapi oh gara-gara Pak amplop tadi, oh dia saya depan, oh ya saya tahu. Saya makan sama anak saya sudah ya. Nah besoknya juga jam makan gitu. Ini hari minggu terakhir saya pulang ke Bandung, yaitu 3 sore jam 5. Biasa jam 8 pagi saya turun bawah sama anak saya nginap di hotel waktu itu dengan saya. Nah jam 8 itu saya masuk ruang makan sudah ramai, saya pernah. Kembali terjadi seperti ya, aneh juga gitu. Saya sama anak saya ngantri sebuah makan, ngambil makanan. Di depan saya, kok ibu yang kemarin ya? Bisa berhadapan-hadapan mengambil barang yang hampir sama, makanan yang hampir sama. Nah si itu lihat saya juga lihat, tapi nggak saling kenal. Kayaknya ibu itu menyapa dulu. Pak ngapain di sini Pak? Bisnis ya? Oh enggak, sudah saya nengok anak saya sekolah nih, saya tunjuk anak saya gitu. Oh gitu, nah sebagai maksudnya basa-basi kan saya tanya tadi. Oh ibu ngapain di sini Bu? Saya mantan suami Pak, sakit. Oh ya, saya sambil makanan sakit apa Bu? Cancer, sudah stadium akhir Pak. Terus saya ingat waktu mau ngambil sesuatu di dalam stadium akhir saya bikin jadi deh, nggak enak kedengarannya gitu. Ya sudah. Oh ibu itu paksa sendirian terus ya, jam 8 pagi itu sendirian terus. Ini saya sakit cancer, stadium akhir gitu. Jadi saya udah makan sama anak saya janji pada hari Minggu saya mau jalan-jalan. Saya makan, saya mau ke kamar, saya ke koper. Tidak, saya di lantai 2, jadi nggak usah pakai lift, saya pakai tangga. Ketika saya menuju lorong panjang menuju kamar, kok di depan saya ibu yang tadi ketemu ya di ruang makan itu. Bisa melihat di sana sekian hari itu baru tahu bahwa ibu ini minatnya kok di lorong yang sama gitu. Oh, baru tahu saya baru ketemu. Ketika saya belok ke kamarnya, kok kamu saya seberang-seberangan kan hotel pintunya berseberang-seberangan kan? Oh, selama ini saya baru tahu ini di seberang kamar saya gitu, tapi kan pintunya agak sedikit gitu ya. Nah saya sudah koper semua, udah pulang sih, tidak ada ketinggalan. Nah ini ada sesuatu yang, menurut saya agak merinding, kalau udah cukup lama bedanya. Jadi saya udah yakin dan ada ketinggalan, koper saya rapi. Saya jalan sama anak saya lewat, karena lewat ibu itu kan seberang kamar saya. Baru dia di dalam lewat, ada satu suara, tapi dalam bahasa Indonesia ini. Kamu beritakan Injil sama ibu. Sebenarnya salah itu nggak dibayar, jadi saya telingukan, nggak ada orang di orang ini. Salah dengar, jalan. Kira-kira suara kedua dengan suatu ada yang benar-benar gimana ya, kalau seorang raja ngomong itu butuh ini ya, di satu putaran luar biasa menurut saya berputar gitu. Kamu beritakan Injil sama ibu yang tadi. Tuhan ini yang bicara ini Tuhan kita, tolong kalau Tuhan jangan main-main lah Tuhan. Ingat jangan main-main lah Tuhan, saya ini ada di mana sama siapa gitu. Sudah dikasih Tuhan, juga saya menurut ya. Enggak, saya jalan lagi. Ketika saya mau turun ke tangga, ke lobi, suara yang ketiga muncul lagi yang membuat tubuh saya gemetar. Kamu beritakan Injil saya bentar. Nah suara ini saya nggak bisa lagi. Jadi saya gemetar banget. Saya balik arah. Jadi saya balik arah, anak saya nanya, papa mau kemana? Papa sudah kemana? Papa mau dulu. Ini katanya mau jalan-jalan, dia mengatakan yuk ke kamar dulu. Saya doa, kamu Tuhan ini apa maksudnya? Saya sendirian nih di bukan Indonesia, bukan di Bandung. Tapi dorongannya begitu kuat. Akhirnya saya bongkar koper saya. Untuk apa? Untuk
ambil ini. Saya punya kebiasaan nih, kalau pergi kemana-mana minum harus bawa ini. Ini udah berapa banyak tahun, belasan tahun yang nemenin saya. Jadi saya bongkar koper, saya keluarkan kita. Nah ini nih, aduh, hubungan luar biasa. Jadi saya keluar kamar bawa kitab ini. Ini gimana ya Tuhan? Saya nggak kenal ibu itu siapa. Ya, tapi ini dorongan harus menginjil. Dan saya memberanikan diri, saya maju, saya ketok kamarnya. Ya saya ketok kamarnya, anak saya protes. Dia kasih pakak, malu-maluin, ya itu siapa? Dia sedikit pokok gitu. Anak saya protes. Ya, aku nggak usah jadi bingung, bayangin dengan tokoh-tokoh orang yang nggak dikenal. Jadi kamu masuk kamar deh, sebentar aja. Tiba-tiba itu tiduran, tidur. Apa? Ada apa? Tadi kan di ruang makan saya dengar ibu suaminya sakit ya, dan saya paham. Boleh nggak saya ketemu dengan bapak kenal? Ibu kaget, dia lihat saya dari kepala ke kaki, dan matanya berdiri di sini. Oh, bapak pendeta ya? Bukan aja. Oh, pastor, dia bilang. Aduh, pastor bawa anak dari hotel, gimana ya? Ini setting, dan kan adanya orang yang tidak mengenal firman Tuhan, dan kita orang ini bukan berbeda aku tak tahu. Hanya boleh masuk. Itu masuk, hampir saya keluar lagi. Aduh Tuhan, saya nggak sakit deh. Aku baru lulus, baru terus apa di tempat tidur ada seorang bapak yang baru tidur, lulus pakai kiamat sedang duduk. Aduh, pemandangannya benar-benar yang buat saya, dan ini di pipi kanan ada daging sebesar pepaya itu menggelantung di bawah, disangga sama anak perempuan, hampir tutup mukanya. Jadi bapak ini nggak bisa bicara karena dagingnya di bawah pepaya bisa dibayangkan dan menggelantung. Aduh, Tuhan saja. Ya, tadi sudah di dalam kamar ya sudah. Saya ngobrol-ngobrol. Ya, ini kapek porsinya. Ibu dari mana sih Bu? Saya dari Jakarta. Oh, saya dari Bandung. Iya, yang ngobrol-ngobrol. Nah, ini saya coba tanya. S yang terakhir apa? Filosofi. Ibu kan di Jakarta pasti ibadah, dan di mana ibadah itu? Oh, saya ke konten Pak. Oh, pantesan ya. Kan tadi setting ya, ada yang belum mengatur Tuhan. Jadi maklum dia nggak tahu pendeta atau pastor. Saya ke konten. Oh, kalau Bapak, nah di ngomong Bapak sih jadi bangkit dari posisinya, dia ngeling-ngeling muka suami muka saya. Ini Pak, suami saya Pak. Keras, bandel Pak, nggak pernah mau bayar semuanya. Jadi begini nih, ada depan saya, kasihan si bapaknya bayangin gitu, bandel, nggak pernah mau bayar semuanya. Oh gitu boleh, saya ngobrol soal apa, masuk sih. Saya ngobrol, ya saya tanya bapak ini, jadi Pak, sedang waktu kita ngobrol-ngobrol, saya katakan Pak, waktu kita kan nggak lama ya, bapak cek out kan, tadi pesawat yang dua ya, saya juga pesawat yang jelas waktu dan banyak. Boleh nggak Pak sebelum bisa saya ceritakan? Sebab itu dari semua ngomong, katakan itu terbang. Saya mau cerita nih, ada satu pribadi di buku ini Pak. Saya berkata, ada satu pribadi Pak yang bisa melakukan banyak perkara besar, entah itu kesembuhan, pemulihan. Bapak mau dengar apa? Ini kan memancing orang kan? Saya cari ayat karena merusak saya baca dari Matius 4 ayat 3 saya kan. Matius 4 ayat 3 Yesus berjalan keliling untuk menginjil, mengerjakan rakyat, menginjil, menyembuhkan dan sebagainya ya. Ada biasa hasil saya, Bapak tadi nggak dengar ya Pak kisah itu namanya Yesus Pak. Yesus itu Tuhan buat saya. Bapak percaya nggak Pak? Kalau Bapak percaya Yesus itu yang tadi Bapak dengar ini menyembuhkan penyakit dan trauma. Bisa terjadi loh di Bapak ini sekarang. Wah, nggak bisa jadi. Pak, ini sedang Bapak kan tadi kalau mau percaya bisa mengalami. Boleh nggak saya berdoa buat Bapak sebelum bisa Bapak terima Yesus dan saya akan doakan. Bapak ini, tadi air matanya netes. Akhirnya sambil izin, boleh saya berdoa ya. Saya berdiri dan tangan-tangan di bawah. Nanti kan belajar cara mendoakan juga belakang, ya. Kalau mengajar lupa ingatkan belajar mendoakan dan cara
Yesus selalu saya doakan. Bapak mengulikan terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat hari ini Pak. Saya doakan Bapak ya supaya Yesus hadir benar-benar dan bekerja untuk apa yang Bapak inginkan saat ini. Saya doakan saya. Dan setelah itu saya berpisah. Saya dari Jakarta saya tidak tahu. Saya nggak tahu lagi apakah Bapak ini sembuh, apakah Bapak ini bagaimana. Tapi ada yang membuat satu sukacita. Hari itu pagi itu di sebuah kota, di sebuah hotel ada seorang mau terima Yesus. Ini yang membuat saya sangat bernilai. Ketika saya pulang ke Bandung, saya cerita sama istri saya, ini kebetulan ya, saya dari Bandung, orang itu dari Jakarta, yang saling kenal, tinggal di hotel yang sama, tinggal di lantai yang sama, kamarnya berhadapan-hadapan, dan saya bawa aku kok. Iya, aneh juga ya. Coba Bapak Ibu ini yang masuk siapa? Ya, aneh. Yang ada siapa ya? Sampai itu jadi pertemuan dari pengujian, terjadi pengujian. Nah ini semoga memotivasi bahwa nanti ketika kita berbicara soal etos, modalnya tadi berdoa dan minta hikmat. Tuhan, kita mau mempertemukan saya dengan siapa? Silakan. Kita hanya mau membuka hati saja, arahkan Tuhan saja. Nanti saya rindu ketemu lagi Bapak Ibu, ya mungkin di angkatan biasa di panitia. Nanti ada cerita-cerita, menjelaskan saya kita tentang potensi seorang terjadi sesuatu yang membuat kita untuk terharu dan akan tercatat oleh setiap perayaan. Dan intinya kita membuka hati, berdoa, minta hikmat Tuhan. Saya ada ini kejadian luar biasa yang kita alami sebagai seorang penjelajah suatu. Jangan lupa bahwa tugas kita hanya meminta orang untuk percaya Tuhan dan menjadi seorang pengikut Kristus. Ya, kalau orang itu percaya Tuhan untuk gereja lain, adalah kita mendoakan untuk kesembuhan orang itu. Terus kita mengenai pada cara berpikir secara rohani dan membantu dia untuk menerima Yesus sebagai kunci dalam kehidupannya. Berpikir secara rohani, ya, karena kita berada di bidang rohanian. Untuk tidak semua orang menguasai seni berbicara dan mendengarkan, perlu latihan. Tapi kan ada latihan di depan mungkin tidak antara kita sendiri. Ada yang sekarang lancar banget, ada yang agak lancar, ya, nggak apa-apa. Namanya latihan, tidak mungkin langsung sempurna semua. Jadi latihannya juga saya mintakan dua, yang satu tertulis. Saya belajar nyusun dulu, seperti ini. Jadi yang saya bisa, saya waktunya terbatas dan ini jumlahnya banyak ya, jadi tidak mungkin semuanya. Dan sebagainya nanti baca di buku ya. Yang penting sih menurut saya kita mau belajar seni berempati, karena tidak jarang ya orang yang kita jumpai nanti itu bermasalah, sedang sakit, sedang banyak unek-unek. Itu belajar berempati dan melahirkan kepedulian dan kasih Tuhan. Sekian, terima kasih. Barangkali nanti ada yang masih kurang jelas, saya bisa dihubungi di WhatsApp atau di email. Boleh terbuka ya untuk tanya atau apa paling untuk diskusi untuk seperti ini. Terima kasih ya, Tuhan memberkati.